Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana malam ini Karya Lokal akan mengijazahkan lagi tutorial cara membuat reka lipat dari kayu. Dan di sini perkakas dan bahan-bahannya saya sudah sediakan seperti ini guys. Nah, jadi kita akan ukur dulu ya. Bahan yang kita sediakan itu bahannya kayu rawa guys. Ketebalannya 1,7 cm. Lalu kelebaran keseluruhan itu 17 cm. Lalu kepanjangan keseluruhan ada 117 cm. Nah, jadi ini bagian aman ya. Jadi 117 cm itu bagian aman. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kita bagian pembagian guys. Kita ambil 25 cm ya. 4 biji ataupun 4 buah. Oke. Lalu tahap berikutnya setelah dikasih tanda kita gurat seperti ini menjadi 4 bagian guys. Nah, jadi di sini pasukannya 4 cm ya. Jadi kita mengukur 4 cm seperti ini. Oke. Lalu tahap berikutnya kita bagi guys. 17 cm kita bagi 5 bagian ya, berarti 3,4 cm guys. Nah, oke, kita bagi 3 cm, 4 mili guys. Nah, seperti ini ya. Jadi 17 cm dibagi 5 bagian guys. Jadi hitungannya 3,4 mili seperti itu. Oke, yang dikasih tanda silang ini yang saya akan bobok ya, ataupun saya akan buang. Yang dikasih tanda contreng itu yang ditahan guys. Seperti itu. Oke, langkah yang berikutnya kita gergaji potong ya seperti ini. Oke. Ini sekitar 25 sentian guys keseluruhannya ya, dalam satu gini. Oke, lalu tahap berikutnya kita akan belah dengan ukuran 4 cm guys. Jadi kedalaman gergajinya itu 4 cm ya. Oke, kita langsung lanjut. Seperti ini cara penggergajiannya. Jadi kita menggunakan gergaji manual saja guys. Nah, jadi yang dikasih tanda silang yang akan kita buang guys. Nah, jadi pinggiran ini kita buang seperti ini. Pinggiran kanan dan kiri kita buang seperti ini. Lalu bagian yang tengah itu tidak bisa menggunakan gergaji ya guys. Jadi kita ambil akal dengan menggunakan pahat ataupun tatah ya, seperti itu guys. Nah, kita pahat seperti ini. Oke. Kita balik seperti ini. Jadi jangan dilangsungkan ya guys. Nantinya kita kalau misalkan dilangsungkan itu nantinya somplak guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Jadi ini buat yang bawah ataupun yang kanan guys, seperti itu ya. Oke, jadi kita buat satu dulu ukurannya ataupun cetakannya, lalu kita langsung emalkan seperti ini ya. Jadi tidak usah perlu repot-repot untuk mengukurnya ataupun untuk membaginya. Jadi kita bikin satu dulu cetakannya seperti ini. Setelah bikin satu lalu emalkan seperti ini guys. Jadi ini meringankan untuk pekerjaannya seperti itu guys. Oke, setelah kita emal semua lalu tahap berikutnya kita bagian kasih tanda dulu guys. Nah, jadi yang ini tanda yang silang ini kita akan buang guys. Lalu tanda yang contreng itu kita tahan ya, seperti itu. Oke, kita potong lagi. Jadi kita menggunakannya 3 biji ya, ataupun 3 buah. Jadi hasilnya 4 semuanya ya, seperti itu. Buat kanan dan buat kiri, ataupun buat atas dan buat bawah, seperti itu guys. Nah, jadi ini sudah saya emal semua. Lalu tahap berikutnya kita bagian pembelahan lagi guys, menjadi 5 bagian ya. Jadi tergantung kelebaran kayunya ya. Kalau misalkan kayunya 25 cm itu tinggal dibagi 5 saja, seperti itu. Nah, oke, setelah dibelahan semua seperti ini hasilnya. Lalu tahap berikutnya kita bagian kasih tanda lagi guys. Nah, jadi ini untuk yang bawah ya, dan yang ini untuk yang atas guys. Nah, jadi ini agak beda ya, jadi kebalik ya. Nah, jadi yang di pinggiran sisi ini kita yang akan tahan. Lalu tahap berikutnya tahan, langsung buang, tahan, buang, seperti itu guys. Nah, jadi ini bagian pembikinan buat yang bagian atasnya guys. Nah, kalau bagian bawahnya itu cuma
dua ya yang timbulnya seperti itu, kita buang yang bagian tengah guys. Nah jadi selang-seling ya seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan manual saja. Jika kalian punya jigsaw itu sangat mudah guys cara membuang ininya seperti ininya ya. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian tumpangin seperti ini guys. Nah jadi setelah dibuang corak-coraknya, lalu kita ukur keadaan miring ya seperti ini. Nah jadi kita akan buang miring seperti ini. Oke, kita gergaji miring seperti ini. Jadi kita buang 1 cm. Kita pakai gergaji dulu biar nanti cara penghalusannya pakai gerinda itu sangat ringan guys. Oke, setelah miring, lalu tahap berikutnya, nah jadi caranya seperti ini guys. Nah jadi kita buangnya yang bagian bawah seperti itu ya. Oke, kita coret kembali, ukur 1 cm, sekitar 1 sentian kemiringannya. Oke, kita gergaji lagi. Oke, setelah digergaji miring pinggirannya, lalu tahap berikutnya kita akurkan seperti ini guys. Nah oke, tahap yang kanan sudah selesai, langsung kita tahap yang kirinya guys, ataupun yang bawah ya seperti itu. Oke, kita ambil 1 cm, kita gurat, lalu kita gergaji miring lagi guys. Oke, kita tumpangin seperti ini. Nah kita jangan lem dulu ya guys. Oke, bagian yang berikutnya kita gergaji miring lagi. Oke, setelah ngepas lalu kita kumpulkan semua seperti ini guys. Kita gunakan lem power saja ya karena kayunya ini sudah kering. Oke, jadi cara merakitnya seperti ini guys. Nah jadi yang ada coakan miring itu harus keadaan di bawah ya, jangan sampai di atas. Nah jadi kalau misalkan kalian ingin membikinnya, jangan sampai salah ya cara merakitnya seperti ini guys. Nah jadi di bagian sisi kanan dan sisi kiri itu harus ada yang coak-coaknya guys, jangan sampai seperti ini, itu salah. Nah jadi harusnya seperti ini. Nah itu mantap sekali guys, jadi bisa dilipatnya dengan mudah ya seperti itu. Oke, kita copot kembali. Oke, setelah dicopot lalu kita ukurkan ya dengan sisi ini dengan gurat biar rata ya. Oke, lalu tahap berikutnya kita gunakan lem power di bagian tengah-tengah ya, jangan sampai ke sisi lem powernya. Oke, setelah dikasih lem power lalu kita tempelkan seperti ini. Oke, setelah ditempelkan lalu kita masukkan yang paling bawah guys, kita rapatkan ya, kita kasih lem lagi seperti ini. Jadi ini cara mengelemnya itu sebenarnya selang-seling guys. Nah oke, setelah dilem lalu kita tekan seperti ini. Setelah ditekan lalu kita buka guys, kita coba ya. Jadi di sini mungkin agak kurang lurus ya. Jadi ini kelihatannya masih terlalu tinggi guys. Oke, kita kasih 1 cm lagi, jarak 1 cm lagi, lalu kita bobok lagi guys. Nah kita ambil 1 cm, langsung kita bobok miring seperti ini. Ini yang dikasih tanda ini kita akan bobok ya. Jadi dikasih tanda yang silang itu yang akan kita bobok. Nah oke, kasih tanda 1 cm. Nah jadi yang dikasih tanda silang ini yang akan kita bobok. Lalu yang kasih tanda contreng itu yang akan kita tahan seperti itu guys. Oke, setelah dikasih tanda lalu kita bagian pembobokan ya dalam kemiringan 45 derajat. Nah jadi coakan ini biar nanti saat membuka reka lipatnya itu dengan sangat mudah ya, ataupun bisa nyaman lah di saat pembacaan Al-Qur'annya ataupun di saat pembacaan buku-buku lain seperti itu guys. Oke, kanan dan kirinya itu kita bobok kembali guys. Kita ambil 1 cm lalu kita gurat, lalu setelah digurat lalu kita bagian kasih tanda lagi
Setelah dikasih tanda, lalu kita bagian pembobokan lagi dalam kemiringan 45 derajat guys, dalam 1 cm ya, seperti ini. Oke, langsung kita bobok kembali di bagian yang kanan guys. Nah, jadi kenapa saya menggunakan ide seperti ini, jadi maksudnya biar membuka rekalnya itu dengan kemiringannya itu ngepas guys. Di saat pembacaan Al-Qur'annya itu sangat nyaman ya. Nah, oke, kita buka seperti ini guys. Nah, jadi ini sudah ngepas ya, seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah rata lah. Mantap guys. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kita bagian bikin variasi ya. Kita ukur A setengah 17 cm, kita ambil A setengah itu berarti 8 cm setengah guys. Oke, kita gurat, kita ambil 10 cm dari bawah ke atas. Lalu pinggirannya kita ambil 5 sentian guys, kanan dan kirinya. Nah, oke, lalu kita ambil kemiringan 25 derajatan guys, kita ambil seperti ini ya. Oke, jadi ini bagian ukuran yang atas guys. Kita variasi lengkung, kita ambil 5 cm. Oke, kita ambil cara seperti ini guys, untuk meratakan kanan dan kirinya guys. Nah, jadi kita buat lengkung ya, seperti ini. Oke, setelah dibikin emalan, lalu kita gurat seperti ini guys. Dan ini hasilnya nantinya lengkungannya sama ya. Oke, kita balik kertasnya seperti ini. Nah, oke, setelah dikasih tanda seperti ini, lalu kita gergaji ya. Jadi ini buat meringankan di saat penggurindaannya guys. Nah, jadi jika kalian punya gergaji jigsaw itu langsung lengkung ya, kita pakai akal seperti ini aja. Nah, oke, lalu tahap berikutnya kita bagian merapihkan dengan mata hamplas yang nomor 80 dengan mesin gerinda ya, seperti ini. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian penggergajian lagi di bagian yang tatakan bawahnya guys. Kita buat pola seperti ini saja. Jadi ide karya lokal ini membuat polanya itu ala kadarnya aja guys. Yang penting hasilnya ini bisa bermanfaat lah. Oke, setelah digergaji miring, lalu kita bagian penghalusan ya dengan mesin gerinda yang nomor hamplasnya itu 80. Oke, kita opalkan seperti ini. Setelah menjadi opal seperti ini, lalu tahap berikutnya kita bagian coba buka ya, karena ini mejanya meja mini ataupun disebutnya rekal lah, buat baca Al-Quran ataupun membaca buku yang hasilnya seperti ini guys. Nah, jadi ini sangat nyaman sekali ya di saat pembacaan Al-Quran ataupun saat membaca buku-buku lain seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal membuat rekal ataupun meja Al-Quran ini bisa bermanfaat untuk para tukang pemula ataupun yang baru mau ingin membikinnya sendiri. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.